letak dari lambung dan jantung memang tempatnya berdekatan. Jadi seringkali yang dicurigain sakit lambung bisa saja merupakan gejala dari sindroma koroner akut. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun dan kapanpun Anda berada. Bertemu lagi dengan saya, Dr. Niko Febrianto Kurniawan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba membagikan suatu penyakit yang menjadi kekhawatiran semua orang, yaitu adalah penyakit jantung. Dalam video ini, saya akan menjelaskan suatu judul yang bernama Sindrom Koroner Akut. Ya, dari judul ini saya akan menelaah satu persatu arti dari nama tersebut. Disebutkan pertama adalah sindrom. Sindrom adalah suatu kumpulan dari suatu gejala. Yang kedua adalah kata koroner. Koroner diambil dari sebuah nama pembuluh darah di jantung. Yang ketiga adalah akut. Jadi akut sifatnya adalah baru saja atau mendadak. Lawan dari akut adalah kronis. Jadi saat ini kita akan membahas satu penyakit dengan judul sindroma koroner akut atau disingkat SKA. Jadi sindroma koroner akut dapat didefinisikan sebagai kumpulan gejala dan tanda klinis dari iskemik miokard dari jantung, atau disebut juga kumpulan gejala dan tanda klinis terhadap iskemik itu adalah kekurangan oksigen pada jaringan atau otot, sel otot pada otot jantung, sehingga jantung kekurangan oksigen, otot jantung kekurangan oksigen dan menimbulkan nyeri, bahkan menimbulkan komplikasi lainnya. Sindroma koroner akut dapat ditandai dengan gejala seperti nyeri dada, rasa terbakar, rasa panas di dada, nyeri ulu hati, kemudian nyeri tembus sampai ke punggung, sampai ke leher, bahkan sampai ke lengan sebelah kiri. Seringkali gejala ini sering disalahartikan dengan gejala lambung, karena memang pertama gejalanya memang mirip, yang kedua letak dari lambung dan jantung memang tempatnya berdekatan. Jadi seringkali yang dicurigain sakit lambung bisa saja merupakan gejala dari sindroma koroner akut. Oleh karena itu, pada topik kita kali ini saya akan membahas bagaimana cara kita mendeteksi serangan jantung dan membedakan dengan sakit lambung. Oleh karena itu, tonton sampai akhir ya. Sindroma koroner akut ini dapat terjadi karena adanya suatu plak dari pembuluh darah. Jadi pembuluh darah itu kan berbentuk seperti tabung panjang, itu berfungsi untuk mengalirkan darah. Nah, di dalam dinding dalam dari pembuluh darah tersebut ini ada suatu plak. Nah, plak ini yang lepas sehingga plaknya terbawa aliran sampai mengikuti jalannya atau jalan dari pembuluh darah tersebut. Jadi proses terbentuknya plak atau sumbatan dari pembuluh darah itu disebabkan karena beberapa faktor. Salah satunya adalah akumulasi dari kolesterol. Karena kolesterol itu akan memberikan suatu endapan di dalam pembuluh darah. Jadi pembuluh darah ketika ada kolesterol yang menumpuk akan menyebabkan suatu plak, sehingga dinding bagian dalam dari pembuluh darah itu akan menjadi padat dan menyebabkan alirannya menjadi kurang lancar, dan menyebabkan bagian dari ujung dari organ target menjadi kekurangan darah. Berikutnya adalah faktor inflamasi atau peradangan. Jadi ketika adanya suatu peradangan itu menyebabkan plak tadi tidak stabil sehingga mudah lepas dan ikut aliran. Selain itu, plak yang lepas tadi akan menimbulkan luka pada pembuluh darah tadi, sehingga respon badan akan terbentuk suatu mekanisme untuk menghentikan atau melapisi dinding pembuluh darah yang lepas tadi, sehingga volume diameter dari pembuluh darah tadi akan tetap mengecil dan berpotensi alirannya menjadi tidak lancar kembali. Jadi itu adalah mekanisme terjadinya suatu sindrom koroner akut, atau disebabkan karena lepasnya plak dari pembuluh darah yang menyebabkan sumbatan pada target organ yang terutama di jantung.
Setelah itu saya akan bahas faktor-faktor resiko yang menyebabkan suatu penyakit jantung. 1. Faktor usia. Faktor usia di atas 45 tahun itu berpotensi terjadi suatu serangan jantung. Yang kedua, faktor resiko laki-laki. Laki-laki memiliki persentase 2 kali lipat lebih tinggi dibandingkan pada wanita. Karena pada wanita itu terdapat hormon estrogen yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Nah, hormon estrogen ini memiliki fungsi yaitu adalah elastisitas pembuluh darah. Jadi ketika pembuluh darah seseorang lebih elastis, tentu akan meminimalkan lepasnya plak tadi di dalam pembuluh darah. Berikutnya adalah gaya hidup yang tidak sehat, seperti kurang istirahat, kecapean, selalu keforsir, kurang tidur, kurang istirahat, obesitas, itu menjadi faktor pemicu juga. Selain itu adalah perokok. Jadi rokok itu dapat juga berpotensi menyebabkan serangan jantung. Obesitas dan darah tinggi itu adalah beberapa faktor. Kalau dari darah tinggi atau hipertensi menyebabkan tekanan atau kecepatan dari pembuluh darah yang tinggi sehingga berpotensi menyebabkan dinding plak tadi tidak stabil sehingga berpotensi mudah lepas. Faktor resiko berikutnya adalah dislipidemi atau tingginya kadar kolesterol di dalam darah. Seperti yang saya sebutkan di awal tadi, kolesterol ini adalah salah satu komponen penting yang dapat menimbulkan suatu plak atau gumpalan lumpur di dalam pembuluh darah. Gejala dari serangan jantung ini hampir mirip dengan lambung. Nah, ketika ada pasien yang datang dengan keluhan nyeri dada ataupun nyeri perut, kita harus pastikan dengan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan secara langsung. Jadi kita bedakan dari gejala-gejala baik faktor usia maupun pemeriksaan fisik. Rata-rata gejala yang dikeluhkan adalah nyeri dada. Nyeri dada ini sifatnya khas, yaitu seperti rasa tertindih, tertimpa beban berat. Jadi untuk nafas itu terasa berat. Yang kedua, nyerinya juga pada semua dada, jadi terasa panas, nyeri. Berbeda dengan sakit lambung. Sakit lambung itu kan nyerinya hanya di bagian ulu hati, mungkin juga bisa menjalar sampai ke bagian pertengahan dada. Tapi kalau nyeri dada pada jantung ini, nyerinya sifatnya diffuse atau menyebar, jadi bisa dirasakan rasa nyeri atau panas pada seluruh rongga dada. Bisa juga gejalanya rasa panas di bagian tenggorokan yang menjalar sampai ke lengan sebelah kiri. Nyeri dada juga dapat tembus sampai ke punggung. Selain itu dapat menyebabkan suatu rasa seperti keringat dingin. Gejala lainnya memang mirip dengan penyakit lambung, yaitu seperti rasa mual, sebah, kembung. Oleh karena itu ketika kita menemukan pasien dengan gejala tersebut, setelah kita periksa dan melakukan telaah lebih lanjut, kita harus pastikan dengan pemeriksaan yang pasti harus dilakukan, yaitu adalah rekaman jantung atau ECG. Dari ECG ini kita dapat meminimalkan salah diagnosis. Jadi ECG adalah pemeriksaan awal yang harus dilakukan untuk memastikan apakah seseorang penyakit ini sakit jantung atau sakit lambung. Ketika ada tanda-tanda mengarah ke gejala jantung atau sumbatan jantung, dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan yang disebut sebagai troponin. Jadi troponin ini adalah enzim jantung yang akan meningkat ketika terjadi suatu iskemik atau kematian otot sel dari jantung. Memang troponin meningkat bisa terjadi pada penyakit lain, tetapi ketika kita konfirmasi dengan pemeriksaan seperti rekaman jantung, nah ini kita akan lebih memastikan troponin tinggi dari faktor jantung tersebut. Dapat dipastikan juga dengan menggunakan fotoronsen. Fotoronsen ini berfungsi untuk melihat apakah ada pembengkakan jantung apa tidak, apakah paru-paru menjadi bengkak atau tidak. Nah, itu dapat kita lihat melalui pemeriksaan ronsen tadi. Oleh karena itu kita harus kenali lebih lagi gejala dari penyakit jantung tersebut, karena ketika kita curiga adanya keluarga atau orang tua ataupun tetangga di sekitar kita yang mengalami keluhan serupa, kita harus sarankan langsung segera menuju ke UGD, karena penanganan dari jantung ini harus sangat cepat, dan semakin lama penanganannya itu akan menyebabkan kematian
sel otot jantung semakin banyak, sehingga dapat berpotensi menimbulkan komplikasi setelah terjadi proses penyembuhan. Oleh karena itu, kita harus melakukan pencegahan terhadap serangan jantung ini, yaitu pertama dengan olahraga rutin. Olahraga dilakukan minimal seminggu 3 kali dengan intensitas waktu minimal 30 menit setiap kali olahraga. Yang kedua, kita perlu kontrol cek dari gula, kolesterol, apakah ada yang tinggi atau tidak. Ketika tinggi, tentu kita segera melakukan koreksi dan mengubah lifestyle atau gaya hidup. Tidak merokok dan tidak minum alkohol. Selain itu, diet rendah lemak untuk mengurangi potensi kolesterol tinggi di dalam darah kita. Dan penting juga ketika ada faktor resiko seperti darah tinggi atau hipertensi, tentu harus terkontrol sehingga tidak menyebabkan plak menjadi tidak stabil. Oleh karena itu adalah cara-cara pencegahan agar tidak terjadi serangan jantung. Kita dapat meminimalkan faktor-faktor yang saya sebutkan tadi. Cukup sekian video yang saya buat, semoga bermanfaat bagi kita semua. Bagikan ke saudara Anda, ke teman, ke orang tua, sehingga kita lebih waspada dan aware terhadap gejala jantung tersebut. Apabila Anda ingin bertanya, silakan ketik di kolom komentar. Dan terima kasih karena telah menonton video ini. Bye bye.